Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton ya. Kapanpun waktunya. Kita ada di Podcast Merdeka ya. Podcast Merdeka. Dan ini merupakan podcast yang pertama buat teman-teman pemuda khususnya gitu kan. Ngebahas hal-hal yang ya mudah-mudahan ini relate gitu kan. Sesuai dengan apa ya keadaan teman-teman semua gitu ya. Saat ini mungkin lagi mengalami masa-masa transisi ya kan, masa-masa mungkin mencari karir yang tepat, masa apa lagi galau-galau karena si dia. Dan mudah-mudahan sih ini apa ya awalan yang baik ke depan kita bisa sharing gitu buat teman-teman juga gitu kan, mungkin yang mau memberikan masukan terkait dengan tema gitu kan yang dibahas boleh juga gitu kan ya. Mudah-mudahan kita bisa ngebahasnya walaupun ya secara bebas gitu kan. Namanya juga podcast merdeka gitu ya. Bebas aja gitu. Dan kali ini teman-teman ya, ini apa ya hal yang kayaknya banyak dialami. Iya. Iya sih. Termasuk ente juga. Saya juga bahkan termasuk bisa mengalaminya berulang-ulang kali gitu. Berulang kali. Masa pencarian jati diri yang orang bilang itu sebutannya quarter life crisis. Jadi apa ya istilahnya itu fase di mana kita tuh mengalami krisis diri. Siapa kita gitu kan? Mengenal jati diri. Betul. Di banyak sih ya sebenarnya ya. Misalkan pertama ciri bahwa pemuda itu atau kita itu mengalami quarter life crisis ya dari saya nih ya. Biasanya yang saya alami juga apa ya gitu-gitu aja hidupnya, kerasanya gitu tuh. Tiap hari bisa, begitu ya. Iya. Pasan udah berbuat sesuatu gitu kan, tapi kok kayaknya nggak naik-naik gitu kan, ataupun nggak berkembang dari hal-hal yang kita lakuin itu. Kemudian yang kedua, identiknya itu biasanya karena media sosial. Iya nggak sih? Maksudnya gini loh, kita main ke Facebook misalkan ya, main Facebook scrolling, teman kita tahu-tahu sudah S2, kita baru lulus gitu kan, baru lulus S1. Iya kan, mereka udah lulus S2. Nah perasaan itu yang bikin kadang-kadang mau tidak mau kan, sebenarnya sih si orang ini ya cuma posting, ya kan, posting istilahnya ya namanya media sosial, pasti dari sisi baiknya aja kan, pasti kan setelah kita posting gitu kan sisi baiknya. Nah kita aja gitu kadang-kadang pembawaannya baper gitu kan, dia udah buka bisnis, kita masih jadi karyawan aja, kita masih begini aja malah gitu kan, sudah nikah kita malah masih main TikTok gitu. Ya hal seperti itu sih. Kalau dari nanti gimana? Kalau dari saya ciri-ciri sih, gitu, ciri-cirinya gitu ya, yang pernah saya alami sendiri gitu kan. Misalnya melakukan sesuatu hal atau mengerjakan satu hal itu kayak nggak pernah habis-habis itu tuh. Jadi kayak membosankan seperti ada jenuh gitu, ada titik jenuhnya, jenuh lagi dikit-dikit jenuh gitu. Yang ngelakuin ini kayaknya kok nggak selesai gitu, jadi jenuh lagi, cari lagi ya. Jadi mencari apa pelampiasan lagi gitu, mencari satu lagi hal yang baru gitu tuh. Ya padahal ya itu ya namanya kesuksesan itu butuh konsistensi. Saya tuh baru nyoba, itu penyakit juga sih, penyakit kita nih sebagai anak muda kadang gitu, maksudnya ada hal yang baru nih, coba lagi ya kan, baru 3 bulan coba lagi yang lain. Masih mencari jati diri. Jadi apa ya istilahnya itu kadang-kadang ya tadi sih sebenarnya pada intinya mah nyari berkaitan sama karir. Ya, pasti berkaitan sama asmara juga termasuk ya. Maksudnya aduh kok belum nikah nih guys. Tapi katanya ya kalau yang saya baca gitu atau pernah saya dengar juga bahwa quarter life crisis dialami oleh 75% anak-anak muda usia di antara 25 sampai 35. Lebih banyak ya sih. Tapi kadang-kadang itu juga bisa lebih cepat gitu. Maksudnya di sebelum 20 dia rasain juga hal yang tadi gitu. Sama mungkin juga ada yang telat juga. Maksudnya udah 40 mau 40 gitu. Enggak sadar umurnya udah gitu. Udah berumur. Karena sibuk tadi gitu kan, tahu-tahu umurnya udah tua, akhirnya aduh gimana? Baru ngalamin. Nah, makanya kita perlu bahas sebenarnya ya. KLC ini gitu, biasanya sebutannya KLC, wih keren ya. KLC. Quarter life crisis gitu kan. Nah, kalau sendiri kapan ngalamin kayak gitu?
apakah emang sekarang masih atau mungkin udah berlalu dari masa-masa itu? Ya, untuk saat ini apa ya, quarter life crisis ini memang kalau pribadi saya sih terjadi berulang-ulang kali gitu. Oh, berulang kali. Iya. Pertama itu coba. Waktu pertama pas kapan? Pas SMA kan atau masih SD udah ngerasain? Jadi percepatan. Waktu lulus SMA, SMK gitu. SMK. Memang udah menentukan tujuan gitu. Tujuan itu arahnya seperti ini. Tapi udah tahu, berarti udah tahu dong. Udah tahu gitu arahnya ke situ. Tapi pas di pertengahan perjalanan mengalami quarter life crisis gitu. Jadi berbalik arah lagi gitu, mencari mencari jati diri lagi gitu kan. Sampai sekarang juga masih mengalami gitu tuh. Tapi bener loh, saya juga kan ngajar anak-anak SMA gitu. Maksudnya kalau tadi sudah tahu tujuan sih mungkin bagus lah. Setidaknya karena kita tahu tujuan, kita tahu kemana gitu, arahnya. Tapi banyak anak muda sekarang itu gitu, anak-anak SMA terutama yang baru lulus, kalau ditanya gitu, nanti habis ini mau ngapain? Iya. Ya udah jalan aja sih Pak gitu ya. Atau kadang-kadang ya udah sih let it flow gitu, bahasa keren. Mengalir ya. Hidup itu mengalir. Padahal nggak gitu ya. Apalagi kalau kita orang beragama ya harus punya tadi itu ya prinsip lah gitu kan. Pendirian. Itu penting gitu. Ya itu berarti yang dialami karena tadi ya tujuan udah tahu sebenarnya ya. Iya. Kalau tujuan tuh sudah ada itu, target hidup tuh sudah ada seperti ini gitu tuh. Tapi ketika pas mau mencapai tujuan itu di pertengahan perjalanan gitu kan, melihat mengalami quarter life crisis lagi gitu tuh. Jadi mencari mungkin nggak mungkin lah gitu ke situ. Kayaknya di sini nggak bisa stuck gitu, stuck nih gitu. Stuck gitu begitu aja gitu tuh. Jadi mencari lagi. Iya, saya juga kalau saya memang masa-masa SMA sih, SMA. Makanya saya banyak menghabiskan waktu tuh di perpustakaan, serius. Iya. Tempat paling nyaman kalau saya itu di waktu dulu SMA itu di situ. Nggak tahu ya, karena saya termasuk orang introvert juga mungkin ya gitu kan. Seni jarang kalau bergaul, kalau yang baru kenal itu agak susah gitu ngebukanya gitu. Makanya ngabisin di situ. Makanya istilahnya sering komunikasinya lewat buku orang-orang pinter itu kan, misalnya udah ditulis. Nyari-nyari istilahnya di situ. Waduh, ini mau ngapain? Segala macam buku dibaca gitu kan. Yang saya lakuin itu ternyata kayak tadi kan, nggak sesuai kayaknya passion saya nih. Makanya nyari buku gitu. Passion itu apa sih? Sampai sekarang juga sebenarnya masih banyak lah yang harus digali. Akhirnya sebenarnya kalau saya ngitungnya dari 10 tahun sampai dari 2010 2020 banyak profesi loh yang saya lakuin gitu. Selama satu dekade itu. Di bidang ini coba gitu kan. Dan akhirnya ya sekarang udah mulai nemu titik terangnya. Iya dong, harus dong. Sudah mau menginjak 30 gitu kan, sudah harus tahu benang merahnya gitu. Tapi banyak kan anak-anak muda itu ya karena emang tadi kurang ditambah lagi kurang wawasan ya. Kurang baca buku, kurang bertanya gitu. Makanya buat teman-teman mungkin yang saat ini ngalamin kayak gitu, alangkah lebih baiknya ya lebih banyak mengeksplor diri aja sih sebenarnya. Mencari apa yang kita senangi gitu ya, mencari kita suka gitu ya. Tuh dulu gimana? Kalau ente gimana? Istilahnya nyari, ini kayaknya udah bener nih. Iya, titik itu ya gitu tuh. Gimana? Kalau dulu sih emang saya itu memang susah diungkapin. Maksudnya kan istilahnya ini udah bener nih. Dan kalau saya kan istilahnya coba ini gitu berbagai bidang, akhirnya bahkan sekarang juga sebenarnya masih beberapa bidang kan, kayak di dunia broadcast, jurnalistik gitu kan. Kemudian juga di pendidikan, dunia karirnya. Ke situ kan arahnya. Cuman ya pada intinya passionnya kalau saya ambil gitu, passion itu bukan lagi mengkerucut ke profesi sih sebenarnya. Lebih kepada kata kerjanya lah gitu. Istilahnya dari semuanya itu apa sih intinya. Misalkan saya siaran radio misalkan, kemudian bikin nulis misalkan ya kan, ngajar gitu. Sebenarnya saya tuh suka sharing gitu. Oh ternyata passion saya tuh sebenarnya di sini. Bisa digali lagi. Misalnya benang merahnya bisa dikesampingkan lagi kan. Bukan naik sih, mungkin disamping-sampingkan gitu kan, kayak main map. Oh iya ya, dari story passion saya tuh saya simpulin saya suka storytelling, suka bercerita seperti ini gitu kan. Salah satu hal yang saya senangi.
Nah kalau nanti gimana tuh, udah oh ya udah nemu nih kayaknya saya passion saya tuh ini sebenarnya. Apa sekarang masih ini? Sekarang juga masih mengalami QLC gitu ya. Jadi masih mencari jati diri gitu. Tapi udah mulai dong. Sekarang kan nanti udah bikin ini ya. Ini tempat kita podcast ini salah satu ini juga yang lagi dibangun ya. Kok bisa sih kepikiran? Maksudnya apakah emang ke basicnya seorang petani? Ini juga sebagai pelampiasan dari KLC juga sih. Oh gitu. Jadi masih dalam tahap perjalanan juga. Iya, masih dalam tahap gitu ya. Tapi udah nyaman maksudnya apa sih yang sekarang udah ditemuin gitu dari sekian banyak hal gitu. Pastinya udah banyak lah ekspor. Yang udah enak, oh ya ternyata saya kok di sini. Ya karena salah satu ciri dari KLC juga quarter life crisis juga banyaknya pilihan hidup gitu tuh. Jadi kita tuh bingung mau milih yang mana. Jadi kita tuh stres di pertengahan jalan gitu tuh. Jadi banyak pilihan hidup, kita bingung mau milih yang mana gitu tuh. Yang ini kayaknya nggak mungkin tercapai gitu tuh. Terlalu banyak ini sih, terlalu banyak pilihan. Iya, itu. Tapi itu ya karena emang keadaan-kadang ya, misalnya yang menuntut tiba-tiba emang tuntutan, apalagi terkait dengan orang-orang terdekat ya, orang tua kita gitu. Misalnya gini loh, kita ngejar satu passion gitu kan ya, ngejar satu passion, dan passion itu tentunya dalam perjalanan nggak seenak yang di ini kan langsung menghasilin gitu kan, nggak bisa seperti itu, pasti ada prosesnya. Dan proses itu kadang-kadang di proses itu kebanyakan orang itu ya udah gitu, antara nanti bimbang nih antara realistis sama idealis. Nah idealis kan istilahnya ideal dong, idealis istilahnya kita, passion gitu. Saya kan biasanya kan itu follow your passion gitu. Iya kan gitu kan, motivator gitu kan ya. Padahal nggak seenak itu kan, ada di situ di situ ada realitas juga. Istilahnya ada, kita juga butuh makan, orang tua juga menuntut kita gimana sih biar enggak bisa biar lebih baik lah gitu kan kehidupannya, orang-orang sekitar kita pasti menuntut ke situ. Nah hal seperti itulah sebenarnya yang menuntut kita bisa berkembang sebenarnya, naik kelas itu kan. Tapi dulu saya sering nanya tuh antara idealis sama realistis, apa dulu sebenarnya. Memang hidup itu ya dua-dua itu nggak bisa dipisahkan. Berarti yang dua-dua ini realitas sama idealis itu, idealis sama realistis ini harus ada dua-duanya, nggak bisa dipisahkan. Soalnya contohnya gini, tapi kebanyakan orang itu yang saya sekitar ya, orang sekitar yang saya coba sharing, mereka itu memilih antara keduanya. Nah, dan kebanyakan memang memilih realistis. Ya emang hidup itu realistis, tapi gini loh, kalau saya ngejalanin gini, misalnya selama ini ya saya ini kan, jadi tetap idealis ada gitu, simpan dalam hati ya kan, tapi kita butuh makan, ya butuh realistis tadi. Ya udah oke lah, kita ngerjain contoh gini lah, nulis ya kan, contoh nulis saya nulis cerpen segala macam ya kan. Waktu itu kan belum ada hasilnya ya kan, nggak mungkin dong belum ada hasilnya dikerjain terus kan. Nah, kita nyari sesuatu lain, misalkan ada kerjaan gitu yang lain, misalkan jadi penyiar radio, lumayan kan lah, ada istilahnya ada penghasilan gitu. Misalkan ngajar, nah itu realistisnya. Nah, ini realistisnya supaya kita bisa hidup nih, tapi tetap di sela-sela ngajar, di sela-sela saya siaran, saya tetap nulis. Nah akhirnya setelah proses akhirnya bisa diterbitin buku misalkan, atau misalkan ditarik jadi apa istilahnya kontributor di media online misalkan. Nah itu sudah mulai menghasilkan. Nah setidaknya ini sudah berdampingan kan? Iya, sudah dijajar. Kebanyakan orang itu kan udah tinggalin gitu, bener ditinggalin idealismenya. Realistisnya emang dia realis, misalkan dia kerja nih jadi karyawan, udah dia kerja cukup kerja. Jadi itu sih gitu maksudnya. Kalau dari saya sih pengalamannya gitu, maksudnya realistis sama idealis nggak bisa dipisahin. Kalau menurut saya nih pengalaman hidup saya gitu, maksudnya tetap kita hidup dengan idealisme kita gitu kan, tapi untuk menopangnya kita harus realistis juga. Nanti ketika ini sudah berjalan idealisme kita, ini juga bisa kita tinggalin kan setidaknya gitu. Kalau emang masih bisa, kalau ini masih termasuk juga yang kita sukai ya lanjutin. Tapi kalau ini emang benar-benar nggak suka, tapi ini sudah suka dan menghasilkan, ya udah lebih fokus ke sini aja. Gitu. Kalau saya sih jadi hidup dengan idealis. Nah iya gitu, passion itu ya emang ada gitu. Passion itu sebenarnya sesuatu yang kita senangi dan kita sukai ya, apa ya, dan menghasilkan. Tapi udah ketemu sekarang passion. Apa kira-kira yang sekarang ada di maksudnya profesi-profesi yang mungkin yang dilakuin gitu sekarang itu apa? Ya karena saya itu tidak ingin terikat gitu ya. Jadi
pengen mencari sesuatu apa karir itu pengen yang bebas aja, yang merdeka gitu. Merdeka ya. Seperti ini, muda merdeka. Jadi saya tuh tidak ingin terikat dengan oleh perusahaan atau pabrik mana gitu tuh. Jadi pengen ya mencari karir itu sesuai dengan passion dan tidak terikat waktu gitu tuh. Makanya sekarang beralih ke pembudidaya lele gitu, ke pertanian segala macam itu kan kita bisa mengatur waktu kita sendiri gitu tuh. Bisnis lah intinya. Bisnis lah intinya, masuk ke bisnis. Tapi bisnis itu berat juga kan. Bukan nakut-nakutin, nanti kita bahas lah ya. Nanti di segmen lain. Iya, istilahnya apa ya, jiwa entrepreneur gimana sih ngebangunnya gitu, atau misalkan memulai bisnis itu seperti apa ya, kita sharing-sharing. Kita juga nanti bakal baca-baca gitu kan, dengan pengalaman kita sering gaul sama UMKM ya. Istilahnya ada sedikit pengalaman lah, kita bisa ada sharing. Ada wawasan gitu. Jadi gimana sih kemudian untuk menghadapi KLC itu kalau menurutnya? Pasti kan punya cara lah gitu setiap orang itu kan. Kalau saya misalkan tadi tuh pertama ekspor diri lah gitu, itu penting. Bisa dari membaca buku, bisa kita nyobain hal yang baru yang tidak istilahnya yang menurut kita suka lah, coba ini gitu, walaupun susah ya kadang ya itulah pengalamannya. Dia berani mencoba. Misalnya banyak ekspor diri lah kalau dari saya sih, salah satunya gitu untuk bisa menghadapi kayak gitu apa KLC tadi. Kalau dari ente gimana salah satunya? Kalau dari saya sih yang penting jangan stuck ya, jangan stagnan dan jangan diam diri gitu tuh. Jadi harus ya kayak tadi sih mengeksplor diri. Ini apa ya, istilahnya mencari hal-hal yang ini ya gitu ya. Istilahnya untuk bisa menghilangkan kegalauan tadi gitu, daripada diem aja. Ya mendingan ya udah lakuin aja gitu, sesuatu yang memang menurut kita tadi itu suka gitu. Yang pertama tuh emang suka dulu, cinta dulu sama yang kita lakuin. Jadi itu. Nah terus kemudian juga saya juga menemukan satu prinsip juga sih untuk KLC ini, ada ikigai. Ya, mungkin tahu kan ya. Mungkin masih apa ya, ikigai juga belum awam lah, masih awam lah gitu, masih banyak orang ataupun pemuda yang lainnya belum tahu gitu. Iya, jadi ikigai itu kalau menurut saya sih mungkin apa ya, kita bahas secara permukaannya dulu ya. Mungkin bisa jadi segmen juga lah, kayaknya seru loh ikigai sendiri. Maksudnya gini, ikigai itu kan sesuatu yang apa menurut orang Jepang itu adalah itu dari bahasa Jepang ya? Iya, bahasa Jepang gitu, karena emang di satu kota di Jepang gitu. Saya lupa nama kotanya. Pokoknya mereka itu hidupnya rata-rata umurnya gitu itu lebih lama dibandingkan orang-orang lain. Dari daerah lain gitu. Karena mereka menemukan ikigai, konsep ikigai ini. Ikigai ini adalah sebenarnya kalau dibahasakan alasan kita tuh ketika bangun pagi gitu kan. Kalau kita kan biasanya misalkan hari Senin gitu kan, aduh ketemu lagi hari Senin kan, benci sama, sebenarnya bukan benci sama hari Senin ya, benci sama kerjaan itu karena kita ngelakuin sesuatu yang nggak kita sukai kan. Walaupun itu dibayar kadang-kadang berat, aduh malas nih gitu. Tapi kalau kita sudah menemukan ikigai, kita akan istilahnya tuh bahkan semangat gitu. Wah seneng banget udah pagi nih gitu kan. Karena ikigai kan punya 4 konsep ya. 4 konsep itu. Yang pertama biasanya kita tuh menemukan sesuatu yang kita cintai. Misalkan nih kalau saya sendiri menulis gitu. Saya suka nulis gitu kan, merangkai kata-kata tuh nulis itu kayak istilahnya hobi aja lah gitu dari dulu gitu, mencurahkan tadi, sharing lagi. Yang kedua dari apa yang kita cintai, yang kedua apa yang paling kita ahli di situ, yang paling kita kuasai lah kayak. Karena saya tuh kayaknya nulis tuh kayaknya merangkai kata-kata tuh senang aja, kayaknya mudah aja gitu. Ini ya istilahnya banyak gitu teman-teman, bagus nih gitu kan, dari situ kan tahu gitu istilahnya. Oh ya gampang dilakuin kok, orang-orang susah gitu kan, ngerasa susah banget tuh satu kalimat aja gitu kan. Nggak nemu gitu. Kita mungkin bisa nih dalam 1 menit bisa beberapa kata gitu kan. Nah itu kemudian ikigai itu nggak cuman, kalau itu kan digabungin yang kita cintai, yang kita ahli, namanya passion kan. Jadi nggak cukup, ternyata passion itu nggak cukup di ikigai itu. Jadi orang itu follow your passion itu nggak cukup. Ada lain. Apa itu? Konsep ketiga di ikigai itu sesuatu yang bisa dibayar. Misalkan dari menulis tadi gitu kan, saya suka sama, saya ahli di menulis. Nah dibayar juga dari menulis. Misalkan saya menerbitkan buku atau misalkan jadi kontributor tadi, akhirnya dibayar sama orang. Kemudian hal yang terakhir di ikigai itu adalah yang keempat, itu adalah hal itu dibutuhin nggak sih sama dunia. Nah, jadi kita kan misalkan nulis tentang anak muda gitu kan, nulis tentang
teknologi itu kan dibutuhkan, yang istilahnya dibutuhkan sama orang. Dibutuhin nggak sih gitu. Nah, menulis itu dibutuhkan karena untuk mencerahkan orang, untuk mendidik orang gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, ikigai itu jadi salah satu sih, selain tadi mengeksplor diri, ikigai juga salah satu solusi juga untuk mengatasi KLC. Wah. Wah, kopinya. Kopi minum dulu. Kopinya dingin ini. Kopinya dingin. Ini nih kopi merdeka ya. Mudah-mudahan ya ke depan apa yang ada di sini sebenarnya produksi sendiri ya. Maksudnya berasal dari kita menanam sendiri gitu kan. Oh, kayaknya keren gitu. Ini juga ya keren nih teman-teman ya. Kalau teman-teman yang berada di daerah Bojonegoro dan sekitarnya gitu kan, mau main-main ke sini, lihat nilai. Bukan nilai aja sih, banyak sih soalnya ke depan ya. Ini ke depan mau apa sih? Ke depan kita mau bikin podcast ya. Nanti kita bikin panggung merdeka. Panggung merdeka ya. Nanti seru-seru lah, mudah-mudahan ini bisa jadi aktivitas ya. Karena kita juga mengangkat sebuah misi pemuda merdeka ya. Jadi untuk bisa mengatasi KLC tadi kan, pada intinya gitu. Kita mencoba memberikan edukasi terkait dengan ikigai tadi kan yang kita gaungkan juga gitu. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ke situ gitu. Nah, jadi intinya balik lagi ke KLC gitu kan, buat teman-teman yang mengalami hal seperti itu saat ini, tadi itu banyak mengeksplor diri, temukan ikigai, banyakin juga pengalaman gitu kan, istilahnya pengalaman bertemu dengan orang baru gitu kan, itu juga akan menambah kita tuh istilahnya bisa meningkatkan diri. Apalagi sekarang ada podcast kan, kalau malas baca sebenarnya ada podcast dengerin ya. Iya, ada audiobook gitu. Audiobook. Jadi kita sambil tiduran ya. Nah, bisa sambil rebahan sambil ngerjain apa gitu kan, enak. Kalau dulu kan emang kalau baca buku ya harus ya bener-bener fokus ya kan bentuknya gitu. Jadi sekarang itu lebih enak. Jadi ini sekarang era kita nih, era anak muda. Ini katanya 2020-2030 ini jumlah orang produktif di negara kita kan banyak. Makanya salah satu hal itu pengen banget ya kita nih membawa apa istilahnya tuh campaign pemuda merdeka tadi. Karena dengan merdeka itu gitu, dengan merdeka istilahnya merasa senang gitu ya, merasa senang gitu kan, bebas gitu, kayak tadi menemukan dia karyanya gitu kan, dan ketika dia sudah berkarya dia juga bisa hidup dari karyanya. Yang mudah-mudahan ke situ ya. Oke deh, mungkin untuk episode kali ini ya, KLC ini gitu, mudah-mudahan sih walaupun singkat bisa ada hal baik yang bisa diambil gitu kan, buat teman-teman anak-anak muda tetap produktif gitu kan dimanapun berada, dan tetap semangat juga untuk terus berkarya supaya bisa berdaya. Kalau anak mudanya sudah berdaya, Indonesia pun akan berdaya, saya yakin itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.